Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa di sebuah kampus universitas terkenal di Kota Malang. Peristiwa itu sempat menggegerkan sivitas akademika lantaran seorang calon doktor yang tidak sanggup melanjutkan ujiannya. Nah, peristiwa itu demikian. Seorang mahasiswa calon doktor hendak menulis sebuah disertasi. Dan mahasiswa ini mengambil selama kuliahnya mengambil jurusan psikologi konseling. Dan di akhir tahap dari studinya, dia hendak membuat sebuah disertasi bertemakan pengubahan karakter dan perilaku. Nah, untuk melengkapi dan mendapatkan data-data demi disertasi doktoralnya, mahasiswa ini berupaya untuk mencari subjek yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Nah, lalu mahasiswa ini pun menemukan subjek itu. Subjek itu adalah seorang PSK. Maka setelah dilakukan kesepakatan antara sang calon doktor ini dengan PSK, maka terjadilah pengumpulan data lewat wawancara. Berbagai macam pertanyaan ditanyakan oleh sang calon doktor kepada PSK ini. Demikian juga setiap pertanyaan
dijawab dengan begitu lugas oleh sang PSK. Singkat kata, terkumpullah begitu banyak data yang kemudian terangkum dalam disertasi calon doktor ini. Maka sesudah dipersiapkan dengan baik, maka terjadilah ujian disertasi. Untuk seorang calon doktor, memang ujian disertasi itu harus dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama, dilakukan ujian secara tertutup, lalu kemudian dilanjutkan dengan ujian secara terbuka. Nah, kemudian berlangsunglah ujian secara tertutup. Dan dari ujian yang telah dilakukan oleh sang calon dokter ini, ujian tertutup berlangsung dengan baik. Maka sekarang tinggal ujian terbuka. Nah, ujian terbuka kita tahu dihadiri oleh banyak orang. Sebab untuk pengukuhan seorang calon dokter menjadi dokter, memang ujiannya dilakukan dan dihadiri oleh banyak orang. Dan dalam ujian yang terbuka itu, saudara-saudari, hadir pula sang narasumber, yaitu PSK itu. Nah, di tengah ujian yang berlangsung, para penanggung jawab ujian, yaitu para profesor, mempersilahkan untuk floor atau para hadirin untuk membuat pertanyaan berkaitan dengan tema yang diajukan dan kemudian dijawab oleh sang calon dokter ini. Nah, seketika itu berdirilah sang PSK. Kemudian dia tidak bertanya, tetapi dia memberi pernyataan. Di hadapan para hadirin dan para profesor yang menguji sang calon dokter ini, dia menyatakan begini: saudara-saudara, para profesor, para hadirin sekalian, ketahuilah bahwa semua keterangan yang saya berikan dalam wawancara dengan sang calon dokter ini adalah sebuah keterangan palsu. Semua data yang saya berikan yang dihimpun oleh sang calon dokter ini adalah data bohong. Saudara-saudari, terjadilah sebuah keributan di tengah ujian itu. Dan akhirnya ujian itu pun berakhir tanpa ada keputusan apakah sang calon dokter ini lulus atau tidak. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini sepertinya sederhana sekali. Tetapi kisah ini kalau kita telusuri memuat suatu pesan yang sangat mendalam. Sang calon dokter ini menginginkan dan menghendaki, bahkan dia berpikir bahwa dengan sebuah metode pendekatan konseling, dia akan mampu dengan mudah mengubah karakter dan perilaku dari PSK. Ternyata tidak demikian. Justru yang terjadi adalah PSK ini mempecundangi sang calon dokter dengan memberikan data-data dan keterangan palsu dan bohong. Saudara-saudari, betapa susahnya mengubah karakter dan perilaku. Hari ini kita mendengarkan Injil yang menurut saya perlu untuk kita cermati. Nah, apa yang disampaikan oleh Injil, bahkan juga bacaan pertama hari ini, dikatakan demikian: ada suara
yang berseru-seru di padang gurun. Bagi saya, kata di padang gurun itu membuat saya harus berpikir lebih dalam. Bagaimana tidak? Anda bisa membayangkan berseru-seru di padang gurun. Loh, padang gurun itu gambarannya seperti apa? Padang gurun itu kalau Anda pernah umroh, ada yang pernah umroh? Ini umroh itu kan jalan-jalan tapi ke Arab sana, ke Mekah sana ya, jalan-jalan. Kalau Anda pernah ke sana, tentu Anda akan tahu persis padang gurun itu seperti apa. Padang gurun itu pasti panas, kering, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan. Yang ada hanya badai pasir, badai gurun, fata morgana. Dan itulah yang terjadi suasana di padang gurun. Nah, kalau suasana di padang gurun yang sedemikian, siapa yang mau tinggal di padang gurun? Kalau demikian, bagaimana dengan seruan itu? Ada suara berseru-seru di padang gurun. Pertanyaannya, sopo sing kate ngrungokne? Lo berseru-seru di padang gurun loh. Ambok bongkak-bongkak sampai lehernya mau putus yuk. Siapa yang dengarkan? Bukankah seruan di padang gurun itu akan menjadi sebuah seruan yang sia-sia? Dan saudara-saudari, demikianlah sebenarnya padang gurun memberi gambaran kepada kita bahwa ketika orang berupaya untuk mengajak orang menyadari dirinya masuk dalam perubahan diri atau dalam bahasa lain pertobatan, kerap kali berhadapan dengan kesia-siaan. Misalnya, Anda dalam keluarga, Anda memberitahu anak-anak. Kadang-kala memberitahu anak-anak untuk berubah dari perilaku dan karakternya itu lambe sampai meniran. Iya kan? Memberitahu anak-anak itu lambe sampai meniran. Sekarang misalnya belajar itu kan pakai daring. Setiap selimpe-selimpe didik, anak-anak pasti main game. Pelajaran lagi asik-asik pelajaran itu selimpe didik, anak-anak pasti main game. Dan itu kalau Anda memberitahu ayo belajar, bawa sampai meniran, susah. Saudara-saudari, jangan-jangan ketika upaya untuk mengajak orang mengalami pertobatan, jangan-jangan kata-kata nasihat yang kita ucapkan itu barangkali hanya sebuah angin belaka atau sebuah teriakan yang menimpa sebuah ruang kosong. Atau jangan-jangan juga ini ajakan orang untuk mengalami pertobatan itu kadang-kadang justru menjadi ungkapan untuk melucuti diri sendiri. Sebagai contoh, orang bisa mengatakan, oh kamu tuh jangan begini, jangan begitu. Lalu orang bisa mengatakan, Allah awakmu dewe kaya ngono. Repot kan? Jadi saling mengajak untuk pertobatan itu kerap kali memang seperti padang gurun itu. Seruan kita kerap kali juga sia-sia. Nah, kalau kemudian identitas dari orang yang berseru-seru itu adalah Yohanes Pembaptis, tentu kita dapat menilai. Penilaian kita barangkali begini. Pertama, Yohanes adalah orang yang hebat. Betapa tidak? Dia berseru-seru di padang gurun. Dirungokne opo ora dirungokne, dia berseru di padang gurun. Kita juga bisa menilai Yohanes Pembaptis sebagai orang yang mungkin perlu kita tertawai. Loh,
kenapa kita tertawai? Loh, bagaimana tidak? Dia berseru di tempat yang kosong, berseru di padang gurun. Tapi di sisi lain kita juga bisa menilai Yohanes Pembaptis adalah seorang pejuang yang tidak mengenal putus asa. Didengarkan atau tidak didengarkan, dia terus menyerukan pertobatan. Dan saudara-saudari ketahui, orang yang menyerukan pertobatan itu kerap kali bukan hanya tidak didengarkan, bukan hanya disepelekan atau diacuhkan, tapi juga kadang-kadang seruan itu juga berakibat pada pengorbanan dirinya sendiri. Anda tahu akhir hidup dari Yohanes Pembaptis? Ketika dia berkata kepada Herodes, "Herodes, tidak baik engkau mengambil istri saudaramu." Hasil akhirnya kepalanya dipenggal. Kita juga tahu Yesus, dia hadir menyerukan pertobatan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hasil akhirnya, iya kan? Saudara-saudari yang terkasih, betapa tidak gampangnya orang untuk mengajak pertobatan. Kitab suci hari ini menjelaskan kepada kita, ketika orang hendak mengejawantahkan seruan pertobatan, yang terjadi adalah orang harus bekerja keras seperti meluruskan jalan yang bengkok. Orang harus bekerja keras meratakan gunung dan bukit. Bukankah meratakan gunung dan bukit itu sebuah pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang berat, pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang luar biasa. Dan kalau kita sungguh ingin bertobat, betapa kita memang akan seperti seorang yang bekerja keras untuk meratakan bukit, menimbun lembah, dan meluruskan jalan yang berlekuk-lekuk itu. Saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana yang perlu kita sikapi? Sia-siakah seruan Yohanes Pembaptis itu? Sia-siakah seruan gereja untuk pertobatan? Ada dua kemungkinan. Bisa ya, bisa sia-sia ketika orang merasa tidak membutuhkan keselamatan. Bisa tidak ketika orang merasa amat penting bahwa hidupnya tidak hanya berakhir di dunia ini, tapi hidupnya akan berjalan menuju keselamatan. Karena itu, apakah Anda memikirkan keselamatan? Jika ya, maka Anda akan sedang berjalan dalam pertobatan yang tepat dan benar. Semoga kita diberkati.